Kehadiran Giselle cukup banyak menjawab banyak teka-teki terlebih saat pemeriksaan yang sebelumnya yang dijadwalkan untuk hadir ternyata Giselle tidak ada dan juga dikatakan bahwa saat itu memang berhalangan karena harus menjemput putrinya. Tapi kita juga bisa melihatnya dari statement yang dikeluarkan tadi, tegar sekali ya. Betul, walaupun Begitu tersirat tegar. sedikit agak sedih, kita bisa mengetahui bahwa pernyataan apa yang disampaikan oleh Yusril selaku Kombes dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa memang pasal ini dikenakan adalah pasal 4, mau tidak mau ini harus diproduksi karena masalahnya kita dilarang untuk memproduksi yang namanya pornografi. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Giselle disebutkan sebagai menjadi tersangka di sini pemirsa. Tapi bagaimanapun juga seperti yang disampaikan Giselle, dia bilang bahwa dia adalah warga negara yang baik. Artinya Yes. dia akan sangat kooperatif untuk pemeriksaan selanjutnya. Betul sekali dan memang pemeriksaan selanjutnya akan dijadwalkan esok hari dan dipastikan bahwa akan hadir dari pihak GA dan juga MYD dan semuanya juga bergantung dari hasil pemeriksaan ini seperti apa. Tentunya kita ya yang mengikuti juga kasusnya dari awal sampai dengan saat ini berdoa untuk yang terbaik saja, yakin bahwa semua pihak yang sudah disebutkan tadi juga mereka berdoa agar bisa berjalan dengan mulus, bisa berakhir dengan cepat dengan hasil yang bisa memuaskan semua pihak. Ya kita ikuti saja ya Evan ya. Dan saya setuju banget. Ada satu pernyataan dari salah satu teman kita juga, Tisa TS pasti tahu. Sempat komen gitu ya, bilang kalau dia itu bukan pembunuh, dia bukan kriminal, dia itu bukan apa ya, koruptor gitu. Jadi berhentilah untuk menjudge atau menilai seseorang. Biarkanlah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Iya, mendingan kita menghibur Anda semua pemirsa dengan berbagai berita dan informasi yang terupdate selama 1 jam ke depan. Makanya siap-siap untuk menikmati Insert Pagi bersama dengan saya Nadia Mulia. Dan saya Evan Sanders, sejumlah informasi sudah kita siapkan dan berikut ini berita duka datang dari salah satu teman kita juga yang ada di dunia entertainment ya, Cha-Cha Sheryl yang kemarin meninggal di tol Semarang Solo ya kalau tidak salah. Dan yang sangat mencengangkan ada juga bukti-bukti video dari pengendara lain yang merekamnya. Sangat-sangat mengerikan termasuk juga dengan cukup banyak ya komentar-komentar daripada warganet yang pastinya rata-rata semuanya menyatakan duka, kekagetan, apalagi teman-temannya. Karena diketahui bahwa Cha-Cha ini almarhumah merupakan sosok yang periang, yang sangat ramah, easy going. Jadi salah seorang temannya Dara Rafika juga mengatakan sangat sedih karena sempat berkomunikasi dengan Cha-Cha, ingin bertemu katanya kangen. Dan mereka merencanakan untuk bisa bertemu usai Cha-Cha mengunjungi orang tuanya di kampung halaman. Dan yang terakhir adalah tekan atau postingan dari Keno. Keno sempat bilang ada yang aneh karena awal akhir-akhir Desember itu Cha-Cha sempat bilang aku kangen deh ketemu dengan kamu. Terus Keno balas, loh kan kita satu program, ada apa ini? Sebagai pertanda-pertanda gitu ya. Betul sekali dan juga Bunda Iis Dahlia juga mengatakan suatu hal yang cukup mencengangkan. Kita akan langsung melihat seperti apa. Ini dia liputannya untuk Anda. Tragedi naas yang kabarnya melibatkan 7 kendaraan dalam kecelakaan beruntun hingga tewaskan nyawa Cha-Cha begitu mengharu biru dan mengguncang. Tapi apalah daya, masa depan sepenuhnya rahasia ilahi. Tak ada yang menyangka, begitu juga Cha-Cha bahwa harus menjemput maut dengan cara demikian. Begitupun para sahabat, terkhusus Dara Rafika yang pernah bersama Cha-Cha dalam grup Trio Macan begitu terpukul. Kini setelah malaikat maut menjemput Cha-Cha, barulah Dara menyadari jika komunikasi seminggu lalu menjadi pertemuan terakhir mereka. Lantas, benarkah Dara merasakan tanda-tanda perpisahan dengan sang sahabat? 1 minggu yang lalu. Dan itu yang dia pamitan itu mau ke Jawa dulu. Aku pikirnya aku kangen banget, baca aku kangen banget, saya ketemu yuk gitu kan. Nah dia bilang, iya deh aku habis sakit. Kan aku bilang, aku nanya sama dia, kok nggak ada kabar, lama banget kita nggak ketemu. Mungkin kan karena kesibukan masing-masing juga kan, dia kan banyak program syuting-syuting dan aku juga banyak kerjaan juga. Jadi kita bulan Desember itu nggak bisa ketemu. Kita bilang ketemu yuk gitu. Iya deh tapi aku mau pulang dulu kata dia gitu. Sebelum ada kejadian itu berapa hari sebelumnya juga aku udah sering-sering story-story yang bareng-bareng, terus sering mimpi gitu. Dan 1 minggu sebelum dia pergi ke Jawa itu, dia sebelum ke ada acara tahun baru kan, kata tahun baru ke Jawa, dia bilang kata mau pulang dulu. Oh iya udah aku tungguin ntar balik ke Jakarta ya Mbak. Iya. Dan aku nggak tahu ternyata itu pulang untuk selama-lamanya. Cha-Cha telah pergi, tetapi sebagaimana hidup, kematian sama baiknya karena Tuhan selalu menyandingkan tujuan indah pada kedua peristiwa ini.
Lagu duka masih terdengar lirih di 2 hari kematiannya. Tetapi bersamaan dengan itu pula, mosaik masa lalu Caca menjadi menarik dijadikan bagian dari permenungan. Dan kisah masa lalu Caca dalam kenangan para sahabat menarik ditelisik. Pada simpul inilah pengakuan Iis Dahlia tentang Caca terasa menggetarkan. Betapa tidak, sebulan sebelum meninggal akibat kecelakaan tragis, Caca sempat mengaku ingin bunuh diri akibat diguncang beban hidup akibat pandemi COVID-19. Lantas, benarkah kala itu Caca pun merasa malu jika harus kembali ke keluarga? Yang kemarin terakhir itu dia bahkan ngomong dia sempet kayak ada niat untuk bunuh diri karena masa pandemi ini. Jadi mobilnya diambil sama leasing, dia merasa nggak ada kerjaan, mau pulang ke rumah orang tuanya bilang dia nggak punya uang, dia malu karena ngerasa udah berdikari di sini gitu. Jadi kita video call ibunya juga sampai kaget nangis gitu. Apakah ini pertanda nggak tahu ya gitu, tapi ini sekitar sebulan lalu lah dia ngomong kayak gitu. Memang itu dia yang aku ceritain ke dia. Dia itu kalau sedih ada apa-apa itu dia nggak pernah cerita. Yang diceritain ke orang, ke teman-temannya itu yang happy-happy aja, dan dia nggak pernah mau berbagi kesedihan. Itu dia nggak mau. Tipe orangnya kan seperti itu. Jadi kalau aku ngelihat tuh ya, dia bilang seperti itu. Kalau aku tahu pun, andaikan dia tahu, sebenarnya aku juga ngerasain apa yang dia rasain gitu loh sebenarnya. Dan itu semuanya kan global, memang kondisinya memang saat ini ya nggak, memang kita tertahan di kondisi seperti ini, pandemi ini kan. Jadi ya memang nggak cuma dia sendiri gitu loh. Aku pengen sebenarnya rasanya meluk, ya nyesel aja dia ternyata sampai ada omongan begitu. Dalam karirnya, Caca menggenggam sukses bersama Trio Macan. Namanya populer, kemudian perlahan pudar ketika Trio Macan generasinya bubar. Di balik itu, sebagai pribadi, ia menyenangkan dan mampu memposisikan diri secara proporsional. Di mata para sahabat dan mereka yang mengenalnya, Caca orang baik. Semoga kebaikan ini mengantar jiwa Caca menuju kebahagiaan abadi di surga. Aku ingat semua, nggak bisa lupa, karena kita udah gimana ya, udah susah senangnya udah bareng gitu, udah bukan kayak teman, nggak cuma sekedar teman, sahabatan mah mungkin masih bisa renggang ya. Kalau kita udah kayak saudara. Jadi aku telepon mamanya, ayahnya udah kayak mamaku sendiri, ayahku sendiri, adiknya pun udah kayak adikku sendiri gitu. Jadi udah ya deket banget, udah gimana sih, nggak bisa. Dia anak yang nyanyinya pinter, lucu, santun, terus kalau orang Jawa bilang tuh sumeh. Dia tuh bisa ngeblend sama siapa aja gitu. Anak untuk ukuran anak baru dia ngeblend gitu, dia bisa menyesuaikan di mana. Baik, dia sahabat yang baik banget, periang, semua orang tahu deh kayaknya itu ya. Dia seru, anaknya seru banget dan kuat. Jadi menurut aku dia adalah senior yang humble, senior yang baik, senior yang nice banget. Terus dengan karya-karyanya yang orangnya nyablak, selain penyanyi dangdut juga, setelah penyanyi dangdutnya udah nggak ada gitu kan, si Trio Macan itu kan mereka berkarya masing-masing gitu kan. Dan itu kita masih ketemu lagi gitu, dan sempit banget dunia kita. Makanya aku secara pribadi sekali lagi Anwar mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan mendapatnya surga Allah, diampuni segala dosa-dosanya, dan yang pastinya untuk keluarga yang ditinggalkan dikasih kesabaran, dikasih ketabahan.